Anda pernah merasa nggak sih khawatir berlebihan soal masa depan, pekerjaan, atau bahkan cuma soal opini orang di media sosial, ternyata kita nggak sendirian. Sama sekali nggak. Dan ini bukan cuma perasaan loh, ada datanya. Penulis buku ini, Henry Manampiring, sampai bikin survei khawatir nasional. Oh ya, gimana hasilnya? Mencengangkan. Dari sekitar 3.600 responden, 63%. Itu kan hampir 2/3 ya. Mereka ngaku lumayan khawatir atau sangat khawatir soal hidup mereka. Wow, sebanyak itu. Dan rinciannya lebih spesifik lagi. Separuhnya cemas soal keuangan, sepertiganya tertekan soal pekerjaan. Entah karena merasa stuck atau gajinya ya nggak cukup. Jadi ini bukan soal generasi strawberry atau semacamnya ya. Ini beneran epidemi kekhawatiran. Betul. Tapi ada satu hal di catatan Anda yang bikin saya penasaran. Buku ini bilang kalau kekhawatiran itu mahal. Maksudnya mahal gimana? Mahal karena ada biayanya. Bukan cuma perasaan nggak nyaman. Setiap menit yang Anda pakai buat cemas soal sesuatu yang belum tentu terjadi, Atau yang nggak bisa kita apa-apain? nah itu dia. Itu adalah energi mental yang kebuang. Energi yang harusnya bisa dipakai buat mikirin solusi, buat kerja, atau ya sekedar nikmatin hidup saat ini. Jadi ini soal opportunity cost mental, gitu. Paham. Jadi energi yang kita buang buat cemas itu nggak akan balik lagi. Oke, kita semua ternyata super khawatir dan itu boros energi. Tepat. Tapi kan solusi yang biasa kita dengar itu udah positive thinking aja. Rasanya tuh kayak nempelin plester di luka tembak, dangkal dan seringnya nggak mempan. Setuju. Nah, pertanyaannya, filosofi teras ini nawarin apa sih yang beda? Yang lebih mengakar gitu. Pertanyaan bagus sekali. Bedanya fundamental. Stoicisme atau filosofi teras itu nggak minta Anda buat bohongin diri sendiri dengan positive thinking. Oh, justru sebaliknya. Filsafat ini ngajak kita jadi seorang realis yang radikal. Bukan ngelihat gelas sebagai setengah penuh, tapi ngelihat gelas itu apa adanya. Sebuah wadah, isinya air sekian mililiter. Titik. Jadi melihat realita tanpa drama. Persis. Justru di situ kekuatannya. Ini pendekatan yang dipakai orang sekelas Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Bukan untuk menyangkal kesulitan, tapi untuk melewatinya dengan tangguh. Oke, ini menjanjikan. Mari kita bongkar dari fondasinya deh. Di buku itu prinsip paling fundamental disebut dikotomi kendali. Yep. Ada kutipan dari Epictetus yang jadi intinya. Ada hal-hal di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Kedengaran simpel banget ya? Simpel di permukaan, tapi prakteknya, wah, susah sekali. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Berapa banyak energi kita setiap hari yang habis buat mikirin hal di luar kendali kita? Banyak banget. Kita marah karena macet, cemas nungguin chat dibales, frustasi karena postingan medsos sepi. Stres mikirin omongan rekan kerja. Nah, itu semua kata buku ini adalah sumber penderitaan yang kita ciptain sendiri. Gara-gara kita salah fokus. Tunggu. Di buku ini dibilang bahkan kesehatan dan kekayaan itu masuk kategori tidak di bawah kendali kita. Itu agak aneh nggak sih? Maksud saya kan kita bisa milih buat olahraga, makan sehat, kerja keras. Rasanya kita punya andil di situ. Tepat sekali. Keraguan Anda itu valid. Dan disitulah seorang filsuf modern, William Irwin, ngasih revisi yang sangat ngebantu. Namanya trikotomi kendali. Trikotomi, jadi 3. Betul, dibagi 3. Kategori pertama, yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Daftarnya pendek banget, cuma opini, pertimbangan, sama keputusan kita. Oke. Kategori kedua, yang sama sekali tidak di bawah kendali kita. Cuaca besok, kita lahir di keluarga mana, ada meteor jatuh atau enggak. Dan yang ketiga, ini yang menjawab keraguan saya tadi. Tepat. Kategori ketiga itu yang sebagian di bawah kendali kita. Nah, kesehatan, kekayaan, hasil ujian, performa bisnis, bahkan hubungan asmara masuknya ke sini. Jadi kita bisa berusaha, tapi hasil akhirnya... Selalu dipengaruhi faktor eksternal. Anda bisa makan sehat seumur hidup, tapi tetap ada kemungkinan kena penyakit karena genetik. Anda bisa siapin wawancara kerja mati-matian, tapi Anda nggak bisa ngontrol mood wawancara. Oke, jadi kuncinya misahin antara upaya dan hasil. Upaya kita kontrol, tapi hasilnya belum tentu. Di buku ada analogi yang kuat banget soal ini, tentang anjing yang diikat ke gerobak. Benar. Bayangin seekor anjing, lehernya diikat ke gerobak yang lagi jalan. Gerobak itu takdir, nasib, hal-hal di luar kendali kita. Oke. Lawan.
narik-narik talinya, lari ke arah lain. Hasilnya, dia bakal keseret, kecekik, capek. Penderitaannya double. Dan pilihan kedua? Dia sadar arah gerobaknya, terus milih buat jalan ngikutin dengan tenang. Dia bakal sampai di tujuan yang sama, tapi tanpa penderitaan tambahan, malah bisa nikmatin perjalanan. Nah, kita semua ini anjing itu. Pertanyaannya, kita mau jadi anjing yang keseret atau yang jalan dengan sadar? Jadi, kalau kita sudah berusaha maksimal di sebuah proyek tapi gagal, kita nggak perlu hancur-hancuran ya. Karena kita sudah menjalankan bagian kita. Kita sudah berjalan dengan baik, walau gerobaknya belok. Ini sebuah pembebasan. Sebuah pembebasan yang radikal. Betul. Anda dikasih izin untuk bangga sama proses dan usaha Anda, apapun hasilnya. Oke, jadi pilar pertama itu memilah kendali. Terus buku ini masuk ke bagian yang menurut saya, wah ini game changernya. Bukan peristiwanya yang bikin kita stres, tapi cara kita menilainya. Tepat sekali. Emosi negatif bahkan disebut nalar yang tersesat. Persis. Ini inti dari psikologi Stoa. Epictetus bilang, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa itu. Peristiwanya sendiri itu netral. Contoh klasiknya dari buku Kejebak Macet. Nah, itu dia. Peristiwanya apa? Mobil-mobil berhenti. Netral kan? Tapi interpretasi di kepala kita. Sialan, gara-gara ini gue telat. Buang-buang waktu. Nalar inilah yang bikin emosi marah dan frustrasi muncul. Padahal kita bisa milih interpretasi lain. Oke, macet, nggak bisa diapa-apain. Pas banget nih, ada waktu 30 menit buat dengerin pembahasan ini sampai habis. Nah, dengan ngubah narasi di kepala, emosinya langsung berubah. Jadi tenang, bahkan produktif. Ada contoh yang lebih personal lagi di buku. Soal pacar yang salah sebut nama mantan. Wah, itu pukulan telak. Betul, faktanya netral. Dia ngucapin nama yang salah. Tapi interpretasi otomatis yang nyakitin itu, dia belum move on. Dia nggak beneran cinta sama aku. Dan itu yang bikin sakit hati, cemburu, marah. Padahal ada puluhan interpretasi lain. Mungkin dia cuma capek, lidahnya kepleset. Atau kalau mau lebih stoa lagi, kita bisa mikir, oke, ini ujian kesabaran buatku. Aku mau respon dengan bijak atau dengan drama. Dengan memilih interpretasi, kita seakan merebut kembali remote kontrol perasaan kita. Tepat. Dan luar biasanya, ini kan bukan cuma filsafat ngawang-ngawang ya. Ini fondasi dari salah satu terapi psikologi paling efektif di dunia modern. Tepat sekali. Ini cikal bakalnya Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, Aaron Beck penciptanya, ngaku terang-terangan kalau dia terinspirasi dari para filsuf Stoa ini. Jadi ini kearifan 2000 tahun yang divalidasi sains modern. Betul. Dan untuk melatihnya, buku ini nawarin alat praktis, akronim STAR. STAR, semacam tombol pause darurat buat emosi kita ya. Bisa dibilang gitu. S untuk stop, berhenti. Pas emosi negatif muncul, jangan langsung reaksi. Ambil jeda, tarik napas dulu. Oke, stop. T untuk think and assess. Pikirkan dan nilai. Tanya ke diri sendiri. Apa yang barusan terjadi? Interpretasi otomatis saya apa? Apa ini 100% benar? Ada cara pandang lain yang lebih rasional nggak? Dan R-nya. R untuk respond. Merespons. Setelah mikir, baru kasih respons yang sadar. Bukan reaksi impulsif yang bakal kita sesali. Ini kayak ngelatih otot baru ya. Awalnya pasti kaku. Tapi makin sering dilatih, jeda antara stimulus dan respons kita makin panjang. Kita jadi punya ruang buat milih. Persis. Dan di dalam ruang itulah letak kebebasan dan ketenangan kita. Oke, selain mengendalikan interpretasi, ada juga beberapa latihan mental di buku ini. Semacam latihan tempur gitu. Yang pertama kedengarannya agak aneh. Premeditatio malorum. Membayangkan hal-hal buruk. Bukannya ini malah bikin cemas? Sekilas iya, tapi tujuannya justru sebaliknya. Ini bukan buat jadi pesimis, tapi buat antisipasi. Misalnya Anda mau presentasi penting. Oke. Daripada cuma berharap lancar, coba bayangin. Gimana kalau laptop saya tiba-tiba mati? Gimana kalau proyektornya nggak nyala? Kalau ada audiens yang nanyanya nyerang banget? Lalu? Dengan ngebayangin skenario terburuk, Anda bisa siapin rencana cadangan, simpan file di cloud, siapin printout. Hasilnya, waktu salah satu hal buruk itu beneran terjadi, Anda nggak panik. Anda sudah siap.
Oh, jadi mengubah kejutan yang menyebalkan menjadi sesuatu yang sudah diantisipasi. Tepat. Mengubah kecemasan nggak produktif jadi persiapan yang produktif. Bahkan ada studi yang disebut di buku kan, kalau 97% hal yang kita khawatirkan itu nggak pernah terjadi. Betul. Latihan kedua, ini juga menarik, the view from above, perspektif dari atas. Ini latihan imajinasi. Coba bayangin Anda melayang keluar dari tubuh, naik ke atas atap, terus lebih tinggi lagi sampai bisa lihat seluruh kota. Terus, Terus naik sampai lihat pulau, benua, sampai akhirnya lihat planet bumi yang bulat biru sendirian di luar angkasa. wah ini kayak drone view buat masalah kita ya. Tiba-tiba masalah diputusin pacar atau dimarahi bos, rasanya jadi kecil banget kalau dilihat dari orbit. Tepat. Ini yang dialami astronot. Namanya the overview effect. Saat lihat bumi dari jauh, konflik politik terasa remeh, dan mereka merasa terhubung dengan seluruh umat manusia. Latihan ini cara kita minjam perspektif itu. Dan yang ketiga, ini kayaknya level master deh. Amor fati, mencintai takdir. Ini lebih dari sekedar pasrah nerima kan? Jauh lebih dari itu. Menerima itu pasif, mencintai itu aktif. Amor fati itu seni untuk bukan cuma menoleransi apa yang terjadi, tapi sungguh-sungguh merangkulnya. Melihatnya sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi untuk kebaikan kita. Ini menantang banget sih. Coba misalnya, saya baru aja kena tilang. Reaksi otomatis kan kesel ya. Gimana amor fati bekerja di sini? Oke, tantangan diterima. Reaksi otomatis. Sial banget hari ini. Kenapa harus saya? Nah kan? Interpretasi amor fati. Oke, ini terjadi. Nggak bisa diulang. Mungkin ini pengingat dari alam semesta biar saya lebih teliti ke depannya. Mungkin denda ini biaya belajar yang harus saya bayar. Jadi mengubah musibah jadi pelajaran. Tepat. Penulisnya sendiri ceritakan, waktu kakinya kesleo di depan klien. Awalnya malu, jengkel. Tapi dia bingkai ulang sebagai kesempatan buat melatih sabar dan empati sama orang lain yang pernah cedera. Oke, jadi kalau kita rangkum semua ini ya, wawasan utamanya itu sebuah pergeseran fundamental. Poin pertama, fokus hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan. Pikiran dan tindakan Anda, bukan hasilnya. Niat baik Anda, bukan respons orang lain. Dan ini tuh sebuah pembebasan yang radikal. Di dunia yang terobsesi sama hasil, engagement rate, validasi eksternal, filsafat ini ngasih kita izin untuk nggak terlalu peduli sama itu semua. Hampir kayak pemberontakan yang tenang ya. Betul, Anda hanya bertanggung jawab atas kualitas usaha Anda. Sisanya, biarkan terjadi. Kedua, ingat bahwa kita ini sutradara film di kepala kita. Peristiwa itu adegan bisu, kita yang nulis narasinya. Jadi, waktu emosi negatif muncul, jadilah detektif. Tanya, narasi apa sih yang lagi saya putar sampai saya merasa begini? Terus coba tulis ulang naskahnya. Ketiga, ketangguhan mental itu harus dilatih, bukan ditunggu. Di buku disaranin, practice poverty. Latihan hidup nggak nyaman secara sengaja. Coba sesekali nggak pakai AC, puasa media sosial seharian, mandi air dingin. Tujuannya bukan nyiksa diri, tapi buat buktiin ke diri sendiri kalau kita lebih kuat dari zona nyaman kita. Sekaligus biar lebih bersyukur. Dan terakhir, pengingat yang penting banget di zaman sekarang. Kita semua warga dunia. Betul, citizen of the world. Perbedaan politik, suku, agama sering bikin kita lupa kalau kita semua menghadapi tantangan yang sama sebagai manusia. Ini ajakan untuk berempati lebih luas. Kalau kita tarik benang merahnya, gagasan utama buku ini adalah Kebahagiaan itu bukan tujuan. bukan tujuan. Bukan. Kebahagiaan itu efek samping. Efek samping dari hidup yang bajik atau virtuous, yaitu hidup yang terus dilatih dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan menahan diri. Jadi kalau kita fokus ke situ, Maka ketenangan pikiran yang disebut apatheia akan mengikuti. Apatheia itu bukan apatis ya, tapi sebuah kedamaian batin yang kokoh, yang nggak gampang goyah sama badai di luar. jadi ini bukan soal mencapai garis finish, ini proses seumur hidup. Di buku ada istilahnya kan prokopton, orang yang terus berproses. Tepat, bakal ada hari di mana kita gagal, kita reaktif, nggak apa-apa. Yang penting komitmen untuk terus mencoba jadi sedikit lebih baik dari kemarin. Sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Betul sekali. Semoga pembahasan mendalam dari filosofi teras ini bisa jadi bekal yang bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua, dalam menavigasi hidup dengan lebih tenang, lebih tangguh, dan lebih bijaksana.
Terima kasih sudah menyimak. Sebagai penutup, ada satu ritual sederhana dari Seneca yang bisa Anda coba malam ini sebelum tidur. Alat praktis biar kita terus di jalur Prokopton. Tanyakan pada diri Anda 3 hal. Apa saja itu? 1. Hal keliru apa yang telah saya perbaiki hari ini? 2. Kebiasaan buruk apa yang telah saya lawan? Dan 3. Dalam hal apa saya menjadi pribadi yang lebih baik? Ini bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk refleksi dan pembelajaran. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.